warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada para peserta, Bapak Ibu, apakah suara saya sudah jelas? Jika sudah, bisa angkat jempolnya seperti ini ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jelita, akan memandu acara kajian literatur Islam sore hari ini hingga selesai. Sebelumnya saya mengingatkan untuk mengisi link presensi. Di dalamnya ada nama, asal negara, karena berkat teknologi Zoom ini kita bisa terhubung dengan peserta di seluruh dunia. Mohon untuk di-mute suaranya supaya tidak terdengar audionya dan silakan dibuka videonya. Selamat datang di acara Lakpesdam Taiwan. Kita akan mengikuti kajian literatur Islam edisi Ramadan 1443 Hijriah bersama cendekiawan Muslim yang juga akademik staf Faculty of Law Monash University, Bapak Nadir Syah Hussein, dengan tema Tetap Menjadi Juara Ramadan di Negeri Minoritas Muslim. Kepada yang kami hormati dan kami taati para alim ulama, kepada yang terhormat Rois Suriah, kepada yang terhormat Ketua Tanfiziyah PCI-NU Taiwan beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ketua Muslimat Fatayat CP Ansor, meliputi Banser yang berada di tingkat cabang dan ranting-rantingnya, kepada yang terhormat Wasi Snooker, kepada yang terhormat para undangan organisasi se-Taiwan, baik mahasiswa maupun pekerja migran Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan nikmatnya sehingga bisa hadir dalam acara kajian literatur Islam edisi Ramadan. Pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan salam ridho Allah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Ya Lol Waton. Mohon untuk di-mute suaranya supaya tidak terdengar audionya dan silahkan dibuka videonya. Mari kita duduk dengan sikap sempurna. Silakan operator untuk lagu Ya Lol Waton. Ya
Pusatnya hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusatnya hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta umbanul fagoma, kullu mayyak tika yawma, komi hayya komi mama, kullu mayyak tika yawma, komi hayya komi mama. Pusatnya hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusatnya hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Marilah kita buka kegiatan ini dengan umul kitab suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya, mari kita lantunkan salam takzim kita keharibaan Rasulullah Muhammad SAW dengan sholawat badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bibismillah bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah. Wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Ketua Lakpes dan Taiwan. Kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
para alim ulama, wabil khusus Ustadz kita Profesor Dr. Ki Haji Nadir Husain atau yang dikenal dengan Gus Nadir yang sudah rawuh, yang kita tunggu ilmu dan doa dari beliau, wabil khusus untuk majelis dari Lapesdam Nahdlatul Ulama di Taiwan. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Ustadz Didi PCNU Taiwan, menghormati Rois Surya PCNU Taiwan, Pak Seger, yang kami hormati seluruh lembaga dan banom di bawah naungan PCNU, hadir kajian yang pertama di NU Taiwan pada hari ini. Alhamdulillah kita saat ini dari Lapesdam NU ingin mengajak teman-teman semuanya, baik dari mahasiswa, dari pekerja migran Indonesia, baik seluruh Nahdliyin yang ada di Taiwan itu untuk ngaji bareng. Yang pertama oleh Gus Nadir. Ketahui Bapak Ibu rahmatullah dan Gus Nadir bahwa Lapesdam NU Taiwan ini baru lahir dan ini baru kajian yang pertama kali. Semoga dengan keberadaan panjenengan yang sudah hadir pada sore hari ini menambah semangat teman-teman di dalam mengkaji kajian isu-isu strategis. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Lapesdam ini mempunyai kepanjangan adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PCNU Taiwan. Ini adalah sebagai perangkat PCNU Taiwan yang berfungsi sebagai lembaga kaji isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk transformasi sosial yang keadilan dan bermanfaat. Maka beberapa hal kegiatan ke depan itu mengusung isu-isu yang strategis, termasuk kebangsaan, termasuk keislaman. Kita tahu Gus Nadir bahwa di Taiwan ini para jamaah Nahdliyin luar biasa. Itu hampir NU terbesar di dunia. Bahkan kita mengadakan pernah hari santri itu hampir 1.000 yang hadir gitu ya. Itu semuanya dari Taipei, bahkan dari semua Fatayat, Muslimat, Banser semuanya hadir. Dan ini kami mengajak teman-teman cendekiawan Taiwan, lebih khusus para mahasiswa S3 dan mungkin beberapa nanti kita akan menggandeng dosen yang sudah ada di sini untuk mengkaji dan bergabung di dalam Lapesdam ini. Kita mengingat Taiwan ini Nahdliinnya sangat luar biasa, maka kita bersama-sama mengusung Islam yang rahmatan lil alamin. Maka sesuai dengan fungsi Lapesdam itu yaitu adalah memberikan data, argumentasi dengan rumusan PCNU dalam perumusan sikap dan kebijakan koordinasi, kemudian mengarus utamakan pelaksanaan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang moderat, toleran, mengakui dan menghargai keberagaman dan ramah, sehingga ketika di Taiwan tidak lupa dengan tanah airnya, maka tetap cinta dengan hubbul watan wal iman. Itu beberapa yang ingin kami sampaikan. Nanti mohon doa restunya kepada Gus Nadir dan kepada jamaah majelis semuanya. Kita akan selalu istiqomah untuk memberikan kajian-kajian tentang kebangsaan, tentang keislaman di selama Ramadan ini, tepatnya pada setiap Jumat malam nantinya, dan akan kita agendakan nanti ketika di daerah nantinya. Terima kasih, mohon maaf dan selamat diskusi. Kami nanti mohon arahan dan doa dari Gus Nadir untuk bagaimana Lapesdam arah dalam 1 tahun ke depan begitu. Dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kedua, kata sambutan oleh Ketua PCI NU Taiwan yang sekaligus akan membuka acara perdana Lapesdam. Kami silakan dengan hormat. Udah tadikan kohos. Kohos. Monggo Mas Husni. Pak Husni Mubarak, kami persilakan. Alhamdulillah bisa. Tadi belum bisa ini buka mute-nya. Ya terima kasih. Untuk videonya ini masih belum bisa soalnya internetnya terbatas. Takut nyandat nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram yang kami hormati, yang kami takdimi, Profesor Nadir Syah Hussein, yang merupakan pengurus dan juga bagian terpenting di Rois Suriah, PCNU Australia dan juga termasuk New Zealand. Yang kami hormati Ketua Suriah PCINU Taiwan, Bapak Seger. Yang kami hormati Ketua Tanfidia PCINU Taiwan, Bapak Didik, yang dalam kesempatan ini saya wakili, dan segenap banom dan lembaga termasuk Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Lazisno, dan yang sekarang merupakan terbaru Lakpesdam dan juga LDNU sudah hadir di Taiwan, di bumi Formosa. Yang kami hormati segenap semua tamu undangan dan peserta pada kajian sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah kita, walaupun dalam kondisi pandemi di mana kondisi di Indonesia mungkin mulai membaik dan kondisi di Taiwan alhamdulillah sekarang sudah kita lebih bebas, sehingga kita untuk segala macam aktivitas juga bisa lebih aman untuk di Taiwan. Salawat serta salam tetap kita curahkan dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan juga di Taiwan menjadi kita berusaha untuk bisa menghijaukan, menjadikan Taiwan bumi Formosa ini menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga semakin banyak orang WNI dan juga orang Taiwan yang menjadi Muslim di bumi Formosa ini. Alhamdulillah, untuk informasi teman-teman, kemarin 2 minggu yang lalu kita kedatangan saudara baru dari orang Taiwan yang berkesempatan mengikrarkan syahadat di PCNU Taiwan, dan juga WNI yang dimana Gus Yoyo kemarin bisa membimbing untuk mensyahadatkan saudara kita yang baru. Semoga semua teman-teman di bumi Formosa ini diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, sehingga kita semua berjuang bersama-sama untuk berbagi, beribadah, dan juga untuk mengajak semua keluarga-keluarga kita untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari PCNU Taiwan sangat mengapresiasi teman-teman mahasiswa untuk mendirikan Lakpesdam ini, karena mungkin dari beberapa tahun yang lalu, dari 2010 atau 2015 mungkin ya, sebelum saya ke sini, sebenarnya NU di Taiwan itu sangat besar sekali, mulai dari PMI, mulai dari mahasiswa, akan tetapi kami untuk mahasiswa masih belum mengakomodir, mengkoordinasi dengan baik, sehingga kami hanya bisa membuat sosial media yang namanya itu Nusa dulu. Jadi NU Student Association. Jadi berharap dari itu semua mahasiswa mulai dari Kilung sampai Pingtung, Kaohsiung, Taitung bisa mengabdi kepada NU, mulai dari tengah, timur, barat, semuanya bisa mengabdi, mulai dari mahasiswa, pekerja bisa menjadikan girohnya, semangatnya untuk belajar dan juga mengabdi di Nahdlatul Ulama. Karena kenapa? Mungkin dari mahasiswa dulu masih sungkan atau masih agak canggung untuk bergabung karena kesibukannya di kampus, kesibukannya di berbagai macam organisasi di Taiwan, sehingga mungkin lebih mengeksplor diri di kampus. Akan tetapi dengan hadirnya Lakpesdam ini yang merupakan diorganisir oleh teman-teman mahasiswa, semoga semua dari Kilung sampai bawah ke Kaohsiung, Pingtung bisa terakomodir dan bisa mengajak semuanya untuk bareng-bareng mengabdi dan membesarkan NU di Taiwan. Alhamdulillah Ketua Lakpesdam sekarang Bapak Yoyo, kalau kita sebutnya Gus Yoyo, kita lebih akrab dengan Gus Yoyo. Kemarin 3 minggu yang lalu bisa bersilaturahim sowan ke PCNU Taiwan untuk meminta restu
didirikannya Lakpesdam ini, kami selaku keluarga besar PCNU Taiwan sangat-sangat mendukung dengan adanya Lakpesdam ini. Semoga kedepannya lebih maju, lebih memberikan manfaat karena kita sebagai mahasiswa, selain juga tugas di kampus, kita bertugas untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Semoga nanti di minggu yang akan datang, insya Allah minggu ketiga di bulan Ramadan, kita bareng-bareng dua lembaga terbaru di Taiwan, yaitu Lakpesdam dan juga lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Insya Allah kami lantik dan akan diresmikan ketika nanti di minggu ketiga. Dan ketika di konferen kita umumkan semua, kita undang semua ranting se-Taiwan untuk sama-sama membentuk Lakpesdam di setiap ranting masing-masing dan juga LDNU, dan memberikan lebih luas manfaat kepada semua halayak masyarakat WNI dan juga masyarakat Taiwan secara khusus dan secara umum. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari perwakilan PCI Taiwan. Ini sekaligus juga membuka ya. Ji, monggo. Oke. Betul. Dengan bacaan suratul Fatihah, acara perdana kajian literatur Islam Lakpesdam Nahdlatul Ulama Taiwan, saya nyatakan dibuka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, sebelum melanjutkan acara berikutnya, mari kita mengambil foto bersama. Nih, Mbak Ria akan membantu kita foto bersama. Layarnya ada berapa, Mbak? Atau Mas Operator? Masuk. Iya. Baiklah, kita mulai. Layarnya ada 3, monggo semuanya dibuka dulu videonya, Bu-ibu. Dan tersenyum. Nah, pasang muka sing paling cumantik nggih. Niki Ibu, Gus Nadir itu adalah Gusnya Indonesia luar biasa sekarang ini. Monggo ibu-ibu, monggo. janten kameranya dibuka, yang bisa membuka kamera monggo. Saya Kita mulai dari hitungan ketiga nggih. Nanti kita akan ngambil 3 kali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, kita mau lagi 1 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Mbak? 1, 2, 3. Bentar, 1 kali lagi nggih. 1, 2, 3. Sampun. Saya kembalikan kepada Mbak Cerita selaku MC. Ya, terima kasih. Saya mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link presensi. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sesi yang ditunggu akan dipandu oleh Ulin Nuha, mahasiswa S3 Nasional Kaohsiung University of Science and Technology. Rois Suryah, PCI NU Taiwan Ranting Ciai, beliau juga Ketua Bidang Riset dan Kajian Strategis Lakpesdam PCI NU Taiwan. Halo, Mas Ulin Nuha, sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Sehat Mas Ulin? Kami persilahkan Mas Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukurillah, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak semuanya, alhamdulillah pada sore ini kita bisa jumpa dalam acara KALIS atau
akronim dari Kajian Literatur Islam, yang mana ini merupakan launching perdana dari lembaga Lakpesdam yang ada di Taiwan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melakukan bincang-bincang santai atau dialog interaktif dengan beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Nadir Shah Hussein, yang mana beliau merupakan Rois Syuriah di PCNO Taiwan, dan PCNO Australia dan New Zealand. Selain itu, beliau juga menjadi dosen tetap. Saya itu kalau nggak salah baca, beliau merupakan dosen tetap pertama kali di Fakultas Hukum di Australia. Untuk itu, apakah beliau sudah tergabung dengan kita? Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung dengan kita? Sudah. Terdengarkah suara saya? Alhamdulillah sampun. Untuk tema pada sore hari ini yaitu kita mengusung tema tetap menjadi juara Ramadan di negeri minoritas Muslim. Yang mana seperti kita ketahui bahwa di Taiwan ini banyak sekali teman-teman mahasiswa, bahkan tidak hanya teman-teman mahasiswa, di Taiwan juga banyak sekali teman-teman dari pekerja migran, baik pekerja migran dan juga pekerja rumah tangga. Untuk pekerja migran itu malah kemarin kalau tidak salah itu sekitar 230.000. Kemudian untuk mahasiswa di Taiwan itu data dari KDII ada 16.000. Jadi bisa dikategorikan banyak sekali teman-teman diaspora di Indonesia yang sedang merantau di Taiwan, baik itu sedang studi maupun juga sedang mencari nafkah. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita ini di Taiwan beda dengan di Indonesia, karena di sini kita sebagai Muslim mungkin tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita dalam memasuki bulan Ramadan khususnya yang sebentar lagi kita akan masuki, mungkin bagi teman-teman yang baru akan mengalami yang namanya culture shock atau kaget dengan lingkungan di sini. Nah, mungkin dari kita dalam sehari-hari akan menemukan beberapa problematika yang mana mungkin tidak akan kita temui ketika kita di Indonesia. Terutama bagi teman-teman pekerja. Teman-teman pekerja kan di sini tetap menjalankan pekerjaan full dari pagi sampai sore. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa di sini mungkin tidak seleluasa ketika kita di Indonesia. Ketika di Indonesia kan kita mungkin kalau mau buka puasa nyari takjil mudah, mau nyari tempat untuk sholat atau tarawih mudah. Nah, tentu beda kita yang ada di Taiwan dengan yang ada di Indonesia, sebagaimana di Indonesia itu kita warga Muslim sangat banyak sekali. Nah, untuk itu mungkin nanti dari beliau panjenengan Gus Nadir Shah Hussein bisa memberikan pemaparan beberapa bagaimana kita mengatasi atau menghadapi problematika sebagai minoritas di negara lain, dan juga bagaimana kita tetap bisa optimal di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana beliau juga tinggal di Australia, yang mana di situ juga Muslim bukanlah sebagai masyarakat minoritas, masyarakat mayoritas. Maaf. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Semoga kagem beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in.
ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, yang saya hormati para masyaikh, para alim ulama, jajaran syuriah di PCNU Taiwan, jajaran Tanfiziah, Lakpesdam, panitia, begitu juga Ibu moderator, Ibu MC ya, dan ini ada Mas moderator. Ya. Nah, kalau Ibu MC, Ibu Jelita, kalau Mas moderator, Mas Ganteng Ulin Nuha. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa bertemu meskipun lewat Zoom, sehingga bukan disebut hadirin wal hadirat, tapi zoomin wal zoomiyat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu muka, insya Allah, biiznillah. Saya pernah juga ke Taiwan, pernah konferensi dulu sebelum COVID ya, tahun 2017 atau 2018 begitu, ketemu sama Mas Didik. Jadi Mas Didik, ya, Mas Didik yang nunjukin saya makanan halal di mana gitu ya. Terus sempat jalan ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sempat juga ke masjidnya, ke warung Indonesia makan. Pokoknya seru lah, walaupun hanya beberapa hari saat itu. Nah, Bapak dan Ibu serta para sahabat sekalian, kalau di Taiwan kapan mulai puasanya? Udah mulai kah atau baru besok? Untuk di Taiwan, kita mengikuti CMA atau Organisasi Kemusliman di sini, Gus. Jadi di Taiwan itu memakai sistem Ru'yatul Hilal. Dari CMA selaku Muslim Association nanti malam akan mengasih info mengenai awal puasa berdasarkan Ru'yatul Hilal. Ya, ya. Jadi cocoklah, sudah NU-nya besar sekali, 1.000 orang lebih tadi ya. Terus juga ternyata otoritas muslimnya juga memakai Ru'yatul Hilal ya. Nah, tapi tetap saja kawan-kawan NU kan menggabungkan Ru'yatul Hilal dengan hisab. Tapi hisabnya itu ngerokok maksudnya, pakai B, hisab. Nah, di tanah air juga saya kira malam ini akan ada sidang isbat. Di Australia juga demikian. Kawan di Lajnah Falakiyah in Australia juga malam ini tadi laporan sedang memantau hilal. Tidak tahu apakah hilalnya terlihat atau tidak. Nah, tapi itu yang pertama yang akan kita lihat, kita akan coba bahas, yaitu problem untuk mereka yang tinggal di negeri mayoritas non-Muslim, ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ulin Nuha. Karena kita bukan negeri Muslim, tidak ada Kementerian Agama, kemudian juga tidak ada majelis ulama, ya, yang adalah organisasi Islam. Dan biasanya itu di mana-mana namanya organisasi Islam itu beraneka ragam, nggak cuma satu. Ya, jadi akhirnya nanti ada imigran dari negara-negara Timur Tengah, mereka bikin organisasi, nanti imigran dari negara-negara lain, ya, yang tantan gitu, Afghanistan, Pakistan gitu ya, nanti bikin lagi, gitu. Nanti dari Turki juga bikin lagi dan seterusnya. Nah, di Australia juga seperti itu. Nah, ini jadi persoalan, ditambah lagi persoalan fikihnya memang juga jelimet, menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Ada perdebatan-perdebatan fikih yang juga berbeda. Kalau di Indonesia kan gampangnya Muhammadiyah itu lebih awal, makanya Islam berkemajuan kan gitu. Dia lebih awal. Sementara NU itu belakangan gitu. Jadi pernah dulu berapa tahun lalu itu waktu ibu saya masih hidup. Saya itu lebarannya lebih dulu di Australia itu karena keputusan ulamanya itu lebih dulu. Terus saya jadi telepon ibu saya mau lebaran, komentar ibu saya langsung menohok.
loh, sejak kapan kamu jadi Muhammadiyah? Kok duluan? Indonesia belum. Gitu. Jadi bayangannya pokoknya kalau duluan itu Muhammadiyah, gitu kan. Ya. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Diperkirakan memang Ramadan ini Muhammadiyah dengan NU di tanah air akan berbeda. Muhammadiyah sudah mengumumkan besok, NU masih menunggu hasil sidang isbat. Tetapi diperkirakan lebarannya akan sama. Nah, ini kan menarik gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa awalnya berbeda, yang penting lebarannya bareng, makan opor ayamnya bisa bareng. Kan tidak enak. Nanti kalau sudah mengunjung satu kampung, ada yang masih puasa gitu ya. Ngarepin kemudian disuguhi menu lebaran, ternyata tuan rumahnya masih puasa, kan jadi tidak enak. Nah, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan sekalian, tadi ayat yang kita baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat populer, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini disapa dengan sangat mesra loh. Wahai orang-orang yang beriman. Saya itu kalau dengar ayat itu malu saya. Betulkah saya ini orang yang beriman gitu ya? Saya disapa dengan mesra kok, apa namanya, Allah itu betul-betul husnuzon kepada saya gitu, bahwa saya ini orang beriman gitu. Padahal saya sendiri tidak yakin apakah iman saya akan diterima atau tidak gitu, tapi langsung sudah disapa gitu kan, wahai orang-orang yang beriman. Untung nggak disapanya apa, wahai orang-orang yang ngaku beriman, wahai orang-orang yang GR seolah-olah beriman gitu ya. Ini disapanya langsung, wahai orang-orang yang beriman. Ya mudah-mudahan kita diterima iman kita termasuk. Amin. Dalam ayat ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ternyata puasa ini ibadah kuno, ibadah tradisional, ibadah yang sudah sejak dulu. Nah, karena itu problem tadi, seperti kata Mas Ulin, ini kita yang tinggal di masyarakat non-muslim ini bagaimana gitu. Ya, di masa sebelum Nabi juga ada juga daerah-daerah yang masyarakatnya tidak mengikuti ketentuan Tuhan. Gitu. Jadi problem mayoritas minoritas itu juga problem klasik. Gitu. Jadi jangan merasa mentang-mentang kita hidup modern, hidup di Taiwan, hidup di Australia, di Melbourne, saya minoritas. Lalu puasa ini diwajibkan untuk golongan sebelum kita, yang mereka juga ada yang minoritas juga hidupnya. Ya. Tidak semuanya kemudian beriman. Gitu. Ya buktinya di Quran itu kan ceritanya banyak betul yang kena azab kan. Dari mulai umat Nabi Nuh ceritanya seperti apa, ya, dan seterusnya. Jadi kita jangan merasa seolah-olah kita ini kok nasibnya nelangsa bener, nestapa betul, ya culture shock tadi. Seperti kata Mas Ulinuha gitu ya. Ya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, jadi temanya tetap juara, gitu ya, apa? Tetap juara dalam berpuasa di masyarakat non muslim gitu ya. Nah, maksudnya juara itu tetap bertakwa, kira-kira begitu. Ini kan bahasa milenial ini. Ya, jadi panitianya ini kan hebat ini. Temanya tetap juara gitu. Waduh. Maksudnya ya kalau dalam bahasa Al-Quran itu tetap la'allakum tattaqun, ya tetap agar kalian semua jadi orang bertakwa. Jadi betul-betul nih saya lagi-lagi malu baca ayat ini gitu ya. Awalnya disapa sebagai orang yang beriman, terus tengahnya disuruh puasa, ujungnya dibilang agar kamu jadi orang takwa. Berarti sebetulnya Tuhan tahu bahwa kita nih belum sesungguhnya full beriman gitu. Karena di ujungnya masih diharapkan semoga kamu bertakwa. Jadi kalau di kita itu kan imtak, iman dan takwa. Jadi imannya disebut, tapi takwanya ini masih belum tahu. Masih semoga kamu jadi orang yang takwa. Jadi karena itu jangan GR dulu lah, dipanggil yang beriman gitu ya. Terus kemudian ujungnya belum tentu orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua juara. Mudah-mudahan kita semua jadi orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan kalau kita ini puasa, ya, ini ibadah yang unik.
Kenapa? Karena memang kan dalam hadis qudsi disebut as-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Jadi bukan untuk mertua, ya, bukan untuk orang-orang yang kita lagi kejar, ya. Saya nggak tahu di hadirin ini banyak jomblo dan jomblowati atau enggak, gitu ya. Nah, Banyak. banyak ya, Jomblo banyak. kalau Ya. rasa ya. Ya. Nah, ibadah ini unik. Kenapa sudah disebut puasa itu untukku? Tetapi ini puasa yang lebih dalam bentuk pasif, diam. Bukan ibadah yang beraktivitas. Itu kita kalau sholat ada gerakannya. Sehingga kemudian kita bisa pamer, ya, di depan calon mertua, misalnya tiba-tiba bacaannya ayatnya panjang, sholat sendiri bacanya kulhu, gitu ya. Begitu di depan calon mertua nanti bacanya panjang ayatnya, gitu, amma yatasaalun, gitu, surat An-Naba dibaca. Gitu. Terus ruku atau sujudnya biasanya itu gerakannya super kilat, gitu ya. Sementara kalau di depan orang sholatnya berjamaah diminta jadi imam, ya, ini Gus Yoyo ini jadi imam, tiba-tiba rukunya lama, sujudnya lama, gitu kan. Begitu sholat sendiri itu cepet, gitu ya. Nah, kalau sholat, ibadah sholat, kita bisa melakukan pencitraan seperti itu. Begitu juga kalau kita bacaan Qur'annya bagus, gitu ya, dilagu-lagukan, wah itu kita bisa bagus-bagusan suara, panjang-panjangan nafas, gitu ya. Ada yang nafasnya pendek, waladolin, ada yang sengaja dipanjangin, waladolin, jamaah sampai nungguin kapan nih mau ngomong aminnya, gitu kan. Nah, karena imamnya sedang pamer nafasnya panjang, gitu, kayak nafasnya Muammar, Qori kita. Gitu. Kalau zakat juga gitu. Karena dia hartanya banyakan, maka kalau dia bayar zakat bisa ketahuan, oh ternyata simpanannya, tabungannya banyak ini ternyata. Karena begitu diumumkan, ternyata Ibu Siti Latifatus Siriah yang tadi memfoto kita ini ternyata simpanannya banyak, maka dia mendapatkan $10.000. Wah, gitu. Nah, bisa ketahuan seperti apa ibadah zakat itu. Haji juga gitu, berulang kali orang naik haji, apalagi ibadah haji sana ibadah fisik, gitu ya, dari mulai tawaf, sa'i, gitu ya. Tetapi puasa ini enggak, puasa ini ibadah diam. Enggak bisa gitu kita itu pamer pencitraan siapa yang lebih lemes-lemesan puasa, gitu ya, siapa yang lebih nestapa, gitu, tampangnya dibikin memelas sekali, kelaparan, gitu. Kita tidak bisa pencitraan seperti itu bulan puasa ini. Betul-betul ini yang tahu itu ya kita dengan Allah. Makanya disebut as-saumu li. So, puasa ini untukku. Nah, puasa ini ibadah yang pasif, semuanya terlihat sama. Gitu ya. Kenapa? Karena orang yang tidak puasa pun karena tidak enak juga pura-pura puasa. Kan begitu dia. Jadi semuanya akan kelihatan sama. Ini berbeda tadi dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu yang menilai kualitas puasa kita, dimanapun kita berada, di masyarakat mayoritas muslim atau non-muslim, benar-benar Allah semata yang menilai. Maka jadikanlah puasa ini latihan untuk kita merasa sama dengan yang lain. Bukan merasa lebih alim dari orang lain. Bukan merasa bacaan kita lebih bagus, gerakan kita lebih sempurna, gitu ya, harta kita lebih banyak, kan, kita bisa bayar zakat lebih banyak, bisa haji berulang-ulang. Ini enggak. Puasa ini kita merasa sama. Ini ibadah yang unik memang. Ibadah kita merasa sama dengan yang lain. Sehingga kemudian puasa ini unik dan tidak heran ganjarannya betul-betul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah itu kan ada dalam Quran nanti menjadi 70 bulir, gitu kan, begitu kita ngasih sedekah. Puasa enggak. Kalkulasinya itu betul-betul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah saya selalu membesarkan hati kawan-kawan yang baru datang ke Australia. Itu apalagi kalau tahun-tahun sebelumnya itu puasanya itu di musim panas. Ya. Sehingga jam 9 malam baru buka puasa, gitu ya. Baru maghrib. Ya, saya pernah mengalami itu. Kemudian jam 11 malam itu baru selesai taraweh, gitu. Nanti jam 2 sudah sahur lagi, gitu. Karena waktunya panjang. Saya suka sampaikan kepada kawan-kawan itu, semakin banyak godaan, semakin banyak pahalanya.
Jadi kalau hidup kita semakin nyaman, tidak banyak godaan, maka pahala kita ya standar. Tapi kalau hidup kita semakin gonjang-ganjing, gitu ya, semakin banyak cobaan, semakin banyak ujian, mudah-mudahan pahalanya juga lebih banyak. Kalkulasi dari Allah tidak akan pernah meleset. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, serta kawan-kawan, para sahabat, memang nggak mudah hidup di negeri yang nggak ada yang bangunin sahur, gitu ya, nggak ada sahur gitu ya. Suasana itu hilang. Gitu. Saya itu kalau pulang ke tanah air itu suka kesel. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi berisik sekali orang bangunin sahur. Tapi begitu balik ke Australia kok ngangenin ya. Gitu. Kok nggak ada yang bangunin ya gitu ya. Suara-suara yang kita anggap bising itu kok tiba-tiba jadi ngangenin gitu ya. Kemudian juga tidak ada misalnya suasana buka puasa bersama di mana-mana, ngabuburit gitu ya. Kemudian juga traweh keliling. Nah, hal-hal seperti itu hilang. Nah, saya nggak tahu ini di Taiwan ada sahur bersama atau enggak. Saya nggak tahu ini. Sesekali lah kita melakukan inovasi, nggak cuma. Wonten Gus. Insya Allah. Jadi Di Masjid Anur Tongkang nonton ini. Wah, mantap, sahur bersama. Jadi setiap malam minggu kita mengadakan kumpul bersama, tarawih bersama, dan juga sahur bersama. Khususnya di sini ada 15 ranting, Gus, di Taiwan itu. Luar Sekarang biasa. udah ada 15. Ya, Jadi tiap ranting punya musola, kemudian tiap minggu kita mengadakan tarawih bersama dan sahur bersama juga. Masya Allah. Ya. Nah, jadi puasa ini tadinya kan ibadah lokal. Jadi Nabi Muhammad di Mekah, ya. Jadi jangan dibayangkan Mekah itu seperti sekarang, ya. Mekah itu ya dulu itu ya kampung, Madinah itu juga kampung, begitu kan? Nah, jadi disuruh melihat bulan untuk memulai ibadah puasa. Tidak terbayangkan ketika kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka akan ada di belahan dunia tertentu yang siangnya itu lebih panjang ketimbang malam. Akan kemudian ada pergeseran juga yang misalnya malamnya lebih panjang. Kalau di musim dingin di Australia misalnya, itu enak, puasanya itu sebentar. Gitu ya. Nggak sampai 12 jam. Tetapi ketika terus bergeser, sekarang ini di musim autumn di Australia, maka puasanya seperti di Indonesia 12 jam. Tapi kalau summer, seperti saya cerita tadi, jadi panjang. Nah, di Madinah dulu itu Rasul nggak mengalami hal seperti itu. Di Indonesia juga kita nggak mengalami, kan? Karena di Indonesia itu kan ada 3 musim, kan? Ya, musim hujan, musim kemarau, dan musim duren, gitu kan? Nah, sementara kalau di Australia itu 4 musim berbeda, gitu. Nah, ini kemudian menjadi persoalan. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatih", berpuasalah kalau melihat hilal. 15 abad yang lampau, langit itu bersih. Tidak ada jet, tidak ada pesawat, tidak ada drone, gitu ya. Sehingga kemudian langit itu jernih. Sekarang itu banyak sekali benda-benda langit. Ada satelit, gitu ya. Ada drone, ada pesawat. Nah, itu kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan. Begitu juga tidak ada gedung-gedung pencakar langit dulu. Di gurun, jadi sehingga kemudian kita tinggal tiduran di gurun, ngelihat ke atas itu bisa kelihatan. Sekarang ini terhalang berbagai macam gedung pencakar langit, sehingga tidak mungkin kita bisa dengan mudah melihat bulan. Padahal tadi disebut lihatlah sumu li ru'yatih. Nah, ini problemnya, sehingga kapan kita harus memulai puasa. Nah, jadi kalau kemudian ada yang merasa hidup di dunia modern, Taiwan adalah negeri yang sangat kosmopolitan, Australia juga negeri modern, mereka butuh kepastian. Semua itu bergerak dengan cepat. Nggak bisa kemudian kita tuh buat janji, misalnya mau ketemu bos kita, kawan kolega kita, ataupun supervisor kita misalnya, kita terus akan bilang nanti saya mau lihat dulu bulan kelihatan atau enggak, gitu. Baru buat janji. Kan nggak bisa. Gitu. Nah, apalagi di negeri yang sangat
menghargai waktu, seperti di Taiwan dan di Australia, itu janjian itu kan bisa 2 minggu sebelumnya, bisa 1 bulan sebelumnya. Dan kita itu bergerak diatur dengan agenda. Jadi di iPhone saya ini kan lewat Google Calendar, gitu. Itu selalu hidup kita tergantung Google Calendar. Gitu. Saya saja begitu dikontak Mas Sulin untuk acara hari ini, wah langsung masukkan. Jadwalnya digeser, nah, saya ganti lagi soalnya gitu kan. Nah, itu kan kita semua bergerak lewat agenda, lewat Google Calendar. Itulah dunia modern. Sementara umat Islam masih mengandalkan melihat Ru'yatul Hilal tadi, bulannya, dengan perdebatan fikih yang ada. Sekarang bahkan kriteria tingginya hilal yang mungkin bisa kelihatan, imkan ru'yah, itu digeser lagi. Dulu itu 2 derajat, sekarang menjadi 3 derajat. Sungguh pun demikian, masih akan ada orang-orang yang mengklaim melihat bulan, pada tingginya bulan itu di bawah 2 derajat. Nanti kalau ditanya, kok bisa lihat? Loh, hati saya bersih. Kamu hatinya tidak bersih, tidak bisa lihat. Nah, ini kan. Padahal bulan itu fenomena alam, sains ada di sana. Gitu. Kalau satu orang bisa lihat, semua bisa lihat. Gitu. Tidak ada gitu bulannya misalnya beda gitu. Ada lagunya Club Project dulu, Bulan Merah Jambu gitu kan. Itu lagunya nggak tahu ini. Ini orang-orang yang tahu lagu itu berarti usianya setua saya, jadul. Nah, itu bulan itu ya sama gitu. Di mana-mana, mau dilihat tadi Taiwan, mau dilihat tadi Australia gitu, bentuknya sama. Hilal itu bulan sabit, apalagi kelihatannya sangat kecil ya, awal bulan itu dan hanya beberapa saat saja, tidak selamanya bisa dilihat. Jadi butuh keahlian. Ada yang dengan teropong tidak bisa melihat, tapi kemudian hanya dengan teropong tradisional pakai bambu mengklaim bisa melihat. Nah, persoalannya kita terima atau tidak kesaksian bahwa dia melihat. Nah, ini jadi persoalan kita. Maka kita akan lihat kita akan simak di Indonesia malam ini bagaimana di sidang isbat apakah bulan bisa terlihat atau tidak. Kalau ada yang mengaku melihat tapi posisi bulan di bawah 3 derajat, apakah pengadilan agama akan menerima atau tidak? Nah, di negeri-negeri muslim memang ada lembaga yang khusus melihat. Nah, di negeri-negeri yang non-muslim seperti Taiwan dan Australia, misalnya, ini swasta yang melihat. Misalnya kalau ada lajnah falakiyahnya, ya, dia yang akan melihat. Nah, tetapi keputusannya kan tidak bisa diisbatkan, tidak bisa ditetapkan dan mengikat untuk semua. Sehingga semua dikembalikan. Sehingga teman-teman tuh bingung, wah kok kita datang ke negeri kafir gitu ya, bahasa mereka itu datang ke negeri kafir. Mau mulai puasa aja susah banget gitu loh. Jadi kapan? Tiap tahun itu pertanyaan selalu berulang-ulang. Jadi kapan ini mulai puasanya? Gitu kan? Nah, ini akhirnya menjadi sikap kita harus seperti apa? Maka paling tidak, disinilah kita belajar toleransi. Kita belajar toleransi bahwa boleh jadi di satu apartemen itu ada penghuni yang puasanya berbeda 3 hari. Pernah kejadian di Australia. Ada kawan orang Indonesia, ya, dia tinggal sama orang dari Saudi, dia tinggal sama orang dari Pakistan, mahasiswa. Puasanya beda-beda. Yang orang Indonesia merujuk ke keputusan Indonesia, karena tinggal di Australia. Yang dari Saudi merujuk ke keputusan di Saudi, karena kebetulan ulamanya dari Saudi. Yang dari Pakistan, dia punya pendapatan lagi. Dia ikut keputusan masjid Pakistan yang ada di Australia. Jadi satu rumah 3 hari berbeda penentuan puasanya. Nah, ini memang unik kita tinggal di negeri mayoritas non-muslim. Tapi kenapa toleransi menjadi penting? Karena begini, Bapak dan Ibu sekalian, kita itu kalau hari Jumat itu kita sepakat semua sholat Jumat di hari Jumat. Nggak ada orang sholat Jumat di hari Sabtu, nggak ada. Sholat Jumat di hari Kamis itu nggak ada. Semua umat Islam, apapun mazhabnya, mau Sunni, Syiah, ya, mau Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mau NU, Muhammadiyah, tetap hari Jumat sholat. Gitu kan? Nggak ada yang sholatnya beda. Tetapi orang Kristen, ya, ketika dia Natal, itu beda. Mayoritas itu tanggal 25 , nanti yang Ortodoks itu tanggal 7 Januari, kalau saya nggak keliru.
Itu bedanya berapa hari loh, dari 25 Desember ke 7 Januari gitu. Ada lagi, lucu lagi. Kalau di negeri Hollywood, ya, movie ini bukan Bollywood ini, Hollywood, negeri-negeri di Amerika gitu, itu di TV, itu di film kita lihat White Christmas. Kenapa? Karena pas salju turun, sehingga Natal itu penuh dengan putih salju. Di Australia cuacanya terbalik. Kalau di Australia sedang summer, musim panas, di negeri Hollywood sana menjadi musim dingin. Terbalik, di sana musim panas, di sini musim dingin. Jadi ketika 25 Desember di Australia itu panas, musim panas. Jadi nggak pernah orang Australia mengalami White Christmas. Nggak pernah salju turun di saat Christmas. Nah, saya kaget ketika bulan Juli di Australia, sedang musim dingin, tiba-tiba ada pohon Natal. Mereka bilang, ini White Christmas. Kami merayakan White Christmas karena ingin seperti di Amerika itu tadi, tapi bulan Juli. Gitu kan. Bedanya 6 bulan loh itu. Orang-orang Kristen itu. Tapi kan nggak ada yang berantem ya. Nggak ada yang ribut, bertengkar, kafir-kafiran gitu ya. Lah kita ini beda 1 hari, 2 hari. Gitu. Pada sholat Jumatnya masih sama tadi ya. Tapi hanya awal Ramadan dan awal Syawal aja kita berbeda gitu ya. Ini wah panjang sekali nih kita. Bisa ramai satu kampung ini. Apalagi kalau ada yang nggak tahu diri. Gitu. Kenapa? Loh, yang lain itu masih puasa. Kok malamnya dia sudah takbiran di masjid kencang-kencang gitu kan? Sementara sebagian orang di kampung masih puasa. Dia sudah takbiran gitu. Di kampung mentang-mentang takmirnya berafiliasi kepada pendapat yang duluan itu tadi. Nah, ini kan repot kita. Tapi berkaca soal toleransi ini, ternyata pemeluk agama lain mereka mengalami perbedaan-perbedaan juga. Jadi jangan disangka cuma orang Islam saja yang berbeda. Pemeluk agama lain juga berbeda, tapi kok mereka oke-oke saja sih gitu. Nah, ribut kita ini kok hanya beda 1-2 hari aja panjang bener urusannya. Gitu. Nah, disinilah kita butuh sikap toleransi. Akhirnya saya selalu sampaikan, yang penting kita puasanya itu berjamaah. Karena puasa ini bukan hanya sekadar ibadah individual, tapi ada nuansa sosialnya. Jadi jangan sampai kita puasa sendirian di kampung itu, kita puasa sendirian, yang lain itu puasanya beda. Jangan. Jadi tetap harus puasanya berjamaah. Nah, caranya apa? Ya mungkin dengan merujuk kepada masjid setempat. Jadi kalau biasanya di daerah saya ini saya ke Masjid Turki karena dekat 5 menit dari rumah saya. Jadi saya ikut Masjid Turki. Ya. Nah, berjamaah. Kenapa? Karena NU belum punya masjid sendiri. Ya, belum punya jamaah sendiri dan jamaah NU di Australia tidak banyak, tidak seperti di Taiwan misalnya. Sehingga meskipun saya Roi Surya NU di Australia dan saya mengikuti ru'yah, tetapi dan Masjid Turki mengikuti hisab ya, tapi saya akan mulai puasanya besok karena saya menghormati masjid tempat saya biasa ke sana. Sehingga nanti kita bisa berjamaah. Ini toleransi. Persoalan benar atau salah, ya itu yang penting as-saumu li, puasa itu untukku. Gitu. Nah, tapi ada memang sebagian pihak yang enggak mau, pokoknya ngotot. Gitu kan. Nah, ini akhirnya membuat kita tidak fleksibel. Nah, saya kira ini dulu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi, bisa tanya jawab. Saya juga ingin dengar pengalaman kawan-kawan di Taiwan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing pengalaman. Ya, saya tidak berpretensi bisa menjawab semua persoalan. Di sini ada Gus Yoyo, ya, ada Mas Uli Nuha, ada para masyayikh di sini yang nanti juga akan bantu saya untuk memberikan jawaban. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada teman-teman kita masuk sesi diskusi. Mungkin dari hadirin, dari teman-teman ada yang perlu unek-unek perlu disampaikan kepada beliau, tapi jangan tanya kepada beliau siapa yang juara UCL. Beliau pasti jawab Liverpool nanti.
Beliau ini kalau di Twitter sering aktif bully MU dan juga support Liverpool bagi teman-teman yang sering aktif di Twitter. Monggo dari jamaah ada yang tanya? Bisa. Kalau soal puasa kita bisa kompromi, tapi kalau soal sepak bola enggak bisa kompromi. Siap. Dari teman-teman silahkan. Ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan? Kebetulan di Taiwan ini juga kita sedang mau masuk musim panas, Gus, di sini di Taiwan. Kita habis musim dingin, sedang peralihan ke musim panas. Godaannya mungkin bukan masalah waktu puasa yang panjang, tapi pakaian uhti-uhti Taiwan sini yang you can see kalau musim panas. Dari teman-teman, semoga dari Bapak Zobi mungkin ada kira-kira. Ini saya komen saja yang tadi, yang dari panjenengan tadi soal puasa. Jadi berapa jam puasa di musim panas di Taiwan? Kurang lebih 13 jam atau 14 jam. Masih oke lah. Ya udah 1 jam gitu. Saya kira itu kalau yang di kutub itu kan sampai 20 jam, 22 jam gitu ya. Sehingga itu timbul persoalan di kalangan para ulama bagaimana gitu. Karena banyak sekali yang kemudian kolaps lah secara kesehatan juga. Karena ingin juara tadi gitu ya. Tapi malah terkapar gitu, juara tapi terkapar gitu. Nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah gitu. Kalau 22 jam nggak makan itu bagaimana? Nah, itu banyak perdebatannya. Ada yang kemudian pakai waktu negeri terdekat, Muslim negeri terdekat, tapi ternyata juga nggak beda jauh panjangnya gitu ya. Ada lagi yang merujuk kepada Mekah misalnya. Nah, itu juga kayak kita mulai puasa berbeda gitu ya, mulai puasa berbeda. Terus nanti lebarannya mudah-mudahan bisa sama. Tetapi nuzulul Lailatul Qadarnya sama atau enggak? Nah, ini kan genap malamnya juga beda nanti ini kan. Yang ganjil genap gitu ya kan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil gitu. Orang NU bilang wah malam ini malam ganjil, kata yang Muhammadiyah enggak, ini malam genap. Gitu kan. Ya kan jadi gimana menentukan ganjil genapnya panjang urusannya gitu ya. Nah, tadi juga soal pakaian. Wah, di Australia kan juga kalau pas musim panas juga luar biasa itu pakaiannya gitu. Sampai ada kawan saya itu Mas Ulinwa itu baru datang ke Australia itu komplain ke saya. Dia bilang gini, Gus, saya dengar Australia ini katanya negeri kaya. Kok saya pas datang ke sini, ternyata orang-orang kaya di Australia itu tidak sanggup belikan BH buat anak-anak gadis. Di kampung saya, semiskin-miskinnya orang tua masih bisa belikan BH gitu ya. Salah ini bagaimana kalian? Nah, ini kan jadi panjang urusannya. Tapi itu tadi, semakin tinggi godaan, semakin besar pahalanya. Pahala, bukan paha ya. Semakin besar godaan, semakin tinggi pahalanya, insya Allah. Baik, ada yang dari teman-teman mungkin bisa tidak melulu soal puasa ya, mungkin bisa bagaimana biar tetap semangat atau gimana, atau mungkin problematika zakat seperti yang kita ketahui. Kalau di negeri non-Muslim kan, kalau kita zakat mungkin beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita banyak tetangga yang membutuhkan dan bisa kita kasih. Sedangkan kita di Taiwan kan mayoritas berkecukupan lah, mereka ini penduduk setempat. Mungkin dari para hadirin teman-teman yang datang pada diskusi sore ini, ada yang perlu kita diskusikan atau dipertanyakan? Kalau ada silahkan nanti bisa unmute atau boleh juga di kolom chat. Kalau nggak ada yang nanya ya alhamdulillah, berarti sudah juara. Sudah juara. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari siapa? Dari Bu Ati, Fatayat NU Ciai. Oh, monggo. Ati Ciai. Monggo, Nih, Gus, mau nanya Gus. Ini kan kalau di Taiwan kan namanya yang TKW pada kerjanya kadang di pelosok-pelosok. Sedang dia pengen zakat,
kalau zakat misalkan ditransfer, itu niatnya apa, niat diucap sendiri apa lewat yang ini Gus, yang perwakilan gitu Gus? Ya, Kan ya, banyak kan pada jauh-jauh tempatnya gitu Gus. ya, ya. Ya, Assalamualaikum. Makasih Bu Ati. Ya. Ya. Jadi kalau dulu di kampung kita kan memang pas bayar zakat itu kita ijab kabul. Ya. Gitu kan. Kita bawa berasnya gitu kan. Kemudian atau ada yang keliling datang ke rumah-rumah gitu mengutin berasnya. Terus kemudian kita ijab kabul di sana gitu kan. Nah, ini kalau sudah pelosok ini bagaimana gitu. Nah, ini memang teknologi memudahkan kita ini, Bu. Jadi bukan hanya ijab kabul bayar zakat, bahkan juga ada yang nikahnya ijab kabul online sekarang, Bu. Gitu. Jadi ada beberapa kawan saya itu nikahnya online. Ada yang kemudian suaminya di Australia, istrinya di Indonesia, terus nikahnya online. Begitu akhirnya, ini waktu pandemi kemarin ya, akhirnya begitu istrinya bisa datang ke Australia, di Australia dia diulang lagi akad nikahnya, nggak srek katanya. Gitu kan. Lagi. Ada lagi yang sama-sama di Australia, suami istri, tetapi orang tuanya yang di tanah air, nonton akad nikahnya walinya pakai Zoom. Nah, ini juga panjang. Begitu juga sekarang itu kalau ada yang ngasih wirid doa salawat atau apa, itu lewat WA. Ya silakan diketik kobil tuh, gitu kan, saya terima ijazahnya gitu. Wah, semua grup WA penuh dengan kobil tuh, tinggal di copy paste semuanya gitu kan. Itu semua. Nah, pada zaman dulu itu kalau mau dapat ijazah wirid dari Pak Kiai itu ya ijab kabul, itu mesti datang gitu kan, salaman Pak Kiai, kemudian diberikan ijazah. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan teknologi lewat berbagai aplikasi. Kalau kita mau misalnya zakatnya dikirim ke Indonesia, itu ada kitabisa.com, misalnya salah satu aplikasi, sehingga langsung, atau kalau mau ke Lazis NU juga bisa. Gitu. Jadi mudah. Nah, beberapa aplikasi itu ada yang kemudian menganggap ketika kita klik submit gitu, itu adalah ijab kabul modern. Nah, gitu, klik submit itu ijab kabul modern. Nah, itu sama dengan ini, Bu, dengan kita jual beli. Kalau dulu itu kan jual beli zaman Rasul itu ijab kabul. Ya, itu sekarang di Indonesia itu mungkin di daerah Ampel, Surabaya itu masih itu. Di toko-toko Arab itu masih pakai ijab kabul gitu. Tapi sekarang kita belanja di Taiwan, di supermarket, ya, di mana-mana nggak pakai lagi ijab kabul kita. Nggak ada, apalagi kalau kita mau beli Coca-Cola di vending mesin, gitu, masukkan uang ke mesin, dipencet keluar. Oh, ijab kabulnya di mana? Orang nggak ada orangnya, gitu kan? Yang ada cuma alatnya, gitu kan? Nah, kan itu memang agama ini memudahkan kita. Nah, agama ini tidak mempersulit hidup kita dengan kecanggihan teknologi, sehingga pemahaman kita juga sudah harus diupdate. Nah, karena itu menurut saya cukup dengan niat itu tadi, ya, dengan dalam arti bahwa kita berniat zakat, dan nanti juga yang panitianya amil zakatnya juga dia juga akan berniat untuk menerima zakat itu sudah terwakili, insya Allah. Oke, tadi. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang perlu didiskusikan lagi, mboten niki? Dari bapak-bapak atau mas-mas mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Indonesia Ustadz. Oh, monggo dari Indonesia. Indonesia bagian timur. Pangapunten, mau ada yang saya tanyakan. Kebetulan saya merawat seorang buyut ya. Buyut ini keadaannya memang sudah istilahnya ngebrok nih, jadi dirawat lah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi beliaunya itu masih sehat bugar, sehingga yang namanya makanan tuh pasti pilih-pilih, yang enak yang dimakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan saat puasa, apakah kami, seorang cucunya dan anak-anaknya itu, apakah tetap memberikan makanan selayaknya seperti tidak puasa, atau beliaunya
dipaksa untuk puasa karena memang keadaannya hanya tidak bisa ngapa-ngapain, fisiknya hanya tidur saja. Tapi untuk lisannya, untuk komunikasi, dia itu beliaunya sangat-sangat sehat sekali, bahkan masih berkata-kata pun masih sehat lah, tidak ada pikun, tidak ada apa gitu. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mohon izin. Terima kasih. Jadi hanya kemudian dia terbaring di tempat tidur, tetapi secara fisik dia oke, ngomongnya juga masih lancar, ngomelnya juga masih lancar, biasanya gitu tuh. Jadi bagaimana kemudian? Nah, kalau prinsip dalam fikihnya seperti ini, kalau dia sakitnya sementara, maka dia boleh tidak berpuasa dan kemudian dikodok. Misalnya kemudian kena COVID, begitu ya, untuk menjaga imunnya, walaupun secara fisik dia oke, tapi kalau kemudian untuk menjaga imunnya, dia harus mengkonsumsi makanan-makanan, maka dia dibolehkan tidak berpuasa, tapi dia diganti nanti, dia mengkodok di luar bulan puasa, sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, problemnya adalah kalau kemudian dia sakitnya menahun. Sakitnya menahun, maka para ulama kemudian mengatakan ya cukup bayar fidyah, tidak perlu dikodok puasa. Nah, tetapi ada jenis ketiga, ya. Ini jenis itu tadi yang dia memang sakit, tapi dia sendiri artinya sanggup sebetulnya berpuasa, tapi secara fisik saja dia tidak bisa, hanya di tempat tidur. Atau seperti ini misalnya, Bu, saudara-saudara kita yang kerja keras seperti tukang becak misalnya, ya, itu kan kerja fisik, ya. Dia tidak sakit, dia sehat, tetapi kan melelahkan, kerja fisik. Dan kalau dia tidak bekerja, dia tidak makan. Nah, ini bagaimana? Kalau dia disuruh mengkodok, ya, dia disuruh mengkodok, ya bulan puasa atau di luar bulan puasa kan tetap sama kerja dia. Jadi tidak ada liburnya, kerjanya. Dia kerja buruh, kerja tadi tukang beca, misalnya. Karena itu kalau disuruh mengganti di luar bulan puasa, ya sama saja, dia akan susah dalam puasanya. Ada yang bilang ya sudah bayar fidyah saja, membayar fidyah, dia kerja itu untuk cari hidup kok sekarang dia disuruh bayar fidyah, gitu. Duitnya dari mana? Gitu. Nah, jadi memang ada persoalan dilema seperti itu, gitu ya, di kondisi sekarang ini. Nah, dalam kasus Ibu Khadijah tadi yang tanya ya, kasus Ibu Khadijah ini sebaiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan, itu mau coba puasa, itu atau enggak, kuat atau enggak. Gitu. Kalau ternyata dia bilang saya coba, ya coba misalnya seperti anak kecil, dicoba dulu setengah hari, ya dicoba. Terus kalau dia ternyata kuat sampai maghrib, ya alhamdulillah. Tapi tidak perlu dipaksa. Tapi kalau kemudian dia bilang enggak, saya enggak kuat, misalnya, ya sudah, kalau gitu dibayar, dikasih tahu bahwa hukumnya dia kalau enggak sanggup, sakitnya sakit menahun, dia harus bayar fidyah. Untuk lebih jelasnya juga konsultasi ke dokter. Kita dengarkan pendapat medis seperti apa. Karena ada orang yang secara fisik, Bu Khadijah ya, dia kuat, nggak ada masalah. Kita lihat seperti biasa, misalnya Mas Ganteng Ulin ini misalnya. Nah, ini fisiknya biasa. Tapi kita tidak tahu dalamnya dia ternyata punya penyakit mah yang akut. Sehingga tidak bisa perutnya kosong. Kalau perutnya kosong, dia penyakitnya mah akut. Ini mah beneran. Bukan sakit malam Jumat mama gitu, bukan. Ini mah jomblo nih, Bu. Nah, ini kalau kata medis, kata dokter, bahwa dibenarkan dia tidak berpuasa karena sakit mahnya bisa parah dan dia bisa kolaps sampai meninggal, maka dia boleh tidak puasa, pertimbangan medis. Gitu. Nah, jadi memang bukan hanya semata-mata persoalan fisik, gitu ya. Kelihatannya bagus, gitu. Tapi kalau misal ternyata organ-organ tubuh di dalamnya bermasalah, itu ya kita kemudian harus memberikan pertimbangan juga. Saya kira begitu, Bu Khadijah ya. Ya.
Boleh tahu sekalian nih, Ustadz, kalau bayar fidyah per hari berapa ya? Kalau misal nanti ditanyakan dan beliaunya Ya. tidak kuat, bayarnya berapa ini? Nah. Berapa on atau berapa kilo? Ya, itu ditanyakan kepada badan zakat setempat, gitu. Karena tiap tahun bisa berubah, ada angkanya, ada yang 15.000, ada yang 30.000, misalnya gitu. Nah, badan zakat setempat, takmir masjid setempat itu biasanya menetapkan zakat fitrah tahun ini kalau dikonversi ke rupiah itu sekian, fidyah sekian, gitu. Karena nanti macam-macam. Ada yang bilang fidyahnya itu ya bentuknya beras, ada yang bilang ya dengan lauk pauknya, dengan apa gitu. Nah, jadi nanti standar Taiwan beda, standar di Australia beda, standar di tanah air juga berbeda. Jadi saran saya ditanyakan kepada takmir setempat atau lembaga zakat setempat, itu bayar fidyahnya berapa standarnya untuk tahun ini. Itu Bu Khadijah. Oke. Ini Terima kasih, ada Pak. yang terima kasih Bu Khadijah tadi. Ini ada yang raise hand dari Bapak Soleh Hadi, mahasiswa dari NPUSD. Monggo kepada beliau. Matur nuwun Gus Ulin. Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa berkesempatan ngaji dengan Gus Nadir. Ini saya ada 2 unek-unek Gus yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya di sini kan alhamdulillah istri saya bisa nyusul Gus. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah hamil 9 bulan. Insya Allah lahir di pertengahan bulan puasa. Nah, itu apakah istri saya boleh membayar fidyah Gus dan tidak berpuasa karena melahirkannya insya Allah di pertengahan puasa, dan apakah kalau sudah membayar fidyah itu nanti tetap berpuasa mengganti atau sudah tidak perlu mengganti lagi? Itu yang pertama Gus. Yang kedua, ini berkaitan dengan kuliah. Ini kan karena kita itu bukan di negara Islam, di negara apa itu yang bukan masyarakat Islam, maka ada beberapa yang jadi problem bagi kita. Karena ada mata kuliah itu yang 3-4 SKS, mulainya jam 3 dan selesainya itu sudah sampai jam 6:30, sehingga kita sulit untuk melaksanakan sholat asar. Nah, misalkan ada break 5 menit, kita pergi ke rumah atau ke musola, kita akan habis waktu 20 menit dan kita terlambat 15 menit. Nah, itu solusinya apakah di jamak, walaupun tidak perjalanan, boleh menjamak, atau bagaimana Gus solusinya? Ya. Jadi Mas Soleh Hadi ya, ini terima kasih, pertanyaannya bagus sekali gitu. Yang pertama tadi soal bagaimana ibu hamil gitu. Jadi pertama selamat ya. Ini anak Terima pertama kasih, ya? Gus. Anak kedua Gus. Oh, anak kedua. Ya. Nah, jadi berarti ini hamilnya di Taiwan. Made in Taiwan Gus, asli. Oh, Masya Allah. Made in Taiwan. Luar biasa, sukses. Nah, semoga lancar ya proses kelahirannya. Amin. Ibu dan bayi sehat semua. Amin. Nah, jadi memang para ulama berdebat, para ulama mazhab itu berdebat masalah ibu hamil. Jadi ada yang mengatakan bahwa tergantung dia khawatir dengan kondisi dia sendiri, kesehatan dia, atau dia juga khawatir dengan kondisi bayinya. Nah, sehingga ada hitung-hitungannya. Tetapi ada pendapat riwayat Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, yang berpendapat lebih ringan. Ya, tidak perlu qadha, tapi cukup bayar fidyah bagi ibu hamil. Nah, kenapa saya lebih suka mengutip Ibnu Abbas dalam masalah ini? Karena ternyata kondisinya adalah ada kawan yang dia hutangnya banyak sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena tiap Ramadan dia hamil gitu. Jadi kayak gini nih nanti kan melahirkan nih bulan April nih, gitu kan, Lebaran. Nanti tahun depan Ramadan itu dia pas hamil lagi, entah hamil bulannya keberapa nanti dia hamil lagi. Gitu. Jadi dia bilang, wah saya ini banyak sekali, bisa sampai 90 hari, karena 3 tahun berturut-turut dia hamil terus gitu. Saya harus mengkodoknya, dan ini menyulitkan. Padahal tadi prinsip kita adalah agama Islam ini agama yang memudahkan. Nah, tapi bukan kemudian dimudah-mudahin. Nah, kebetulan ada riwayat dari Ibnu Abbas yang berfatwa ibu hamil itu cukup bayar fidyah saja. Nah,
saya merasa bahwa pendapat ini lebih cocok untuk kondisi sekarang. Karena kalau dulu itu perempuan itu tidak bekerja, tidak sekolah tinggi-tinggi, tidak bekerja gitu ya. Sekarang ini kan banyak wanita karir gitu, yang kemudian dia akan kepayahan. Karena jangan lupa setelah dia setelah hamil, kemudian akan menyusui, gitu ya. Nyusui. Ini juga kan membutuhkan asupan gizi yang baik, yang bagus untuk sang bayinya. Gitu. Nah, karena itu perlu dipertimbangkan. Nah, saya setuju dengan pendapat fatwa dari Ibnu Abbas tadi. Nah, pertanyaan kedua tadi mengenai kuliah waktu sholat asar. Ini juga sama ini. Jangankan di Taiwan, di Australia juga seperti itu. Bahkan di Jakarta, ya, itu juga banyak yang sholat yang keluarnya itu kan jam 5 sore. Keluar dari kantor itu sudah sholat asar. Tapi dalam perjalanan karena di Jakarta itu macet, ya, macetnya bukan sekali itu, ya disebut itu apa namanya, apa itu ya, padat merayap tanpa harapan. Nah, itu kalau macetnya itu kan, ya, jadi disebut pamer paha, padat merayap tanpa harapan. Nah, gitu. Itu Pangisya, oke pengjauhan. Pangisya ke amakan lah. Tapos yang sin. Mungkin host bisa bantu. Sponsor Gus ini. Oke. Baik. Nah, kemudian ini jadi bagaimana? Sampai ke rumah sudah Isya, jadi maghribnya lewat. Nah, kalau tadi Mas Soleh Hadi bilang asarnya, kalau di teman-teman di Jakarta itu malah asar nggak masalah, maghribnya di jalan lewat. Dan kalau yang naik kereta atau naik kendaraan umum, itu kan tidak mungkin pas maghrib turun dulu, kemudian balik lagi gitu. Orang ngantri naik bus sama naik keretanya aja sudah panjang gitu. Apalagi harus turun dulu untuk cari masjid. Nah, ini bagaimana solusinya? Dan tidak mungkin kalau lagi kuliah itu tiba-tiba keluar gitu izin untuk sholat gitu, nanti ketinggalan. Repotnya nanti pas ujian kuliah itu, ujiannya pas bagian yang kita sholat asar itu keluar izin, itu ternyata yang ditanyakan oleh dosen. Itu kan repot, nggak lulus kita nanti. Nah, solusinya begini. Jadi ada sholat jamak itu dibagi dua. Ada namanya sholat jamak tam, sempurna. Ada sholat jamak qashar. Yang biasa kita ketahui adalah sholat jamak qashar. Jadi dalam perjalanan selaku musafir, zuhur 2, asar 2 rakaat. Jadi 2-2, dikortil 50%. Gitu kan? Jadi di qashar. Ini jamak qashar. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada jamak takdimnya itu di qasharnya itu 2-2 itu di waktu zuhur, takdim di awal, ada takhir. Nah, ini kalau buat yang sudah menikah, yang penting itu boleh jamak takhir, tapi jangan sampai jima takhir. Nah, gitu ya. Repot. Nah, ini bapak langsung ketawa, langsung paham semua ini. Jomblo ini hanya ngelus dada. Nah, untuk jamak tam, jamak yang sempurna, itu dia 4-4. Nah, ada satu hadis sahih dari Ibnu Abbas, riwayat Muslim, sahih Muslim. Jadi dalam riwayat itu Ibnu Abbas melihat Nabi Muhammad SAW itu sholat zuhur 4 rakaat, kemudian lanjut sholat asar 4 rakaat. Tidak dalam kondisi hujan lebat, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula dalam kondisi musafir. Nah, Ibnu Abbas kaget. Kok Nabi menjamak 4-4 dalam kondisi normal? Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas, wahai Nabi, kenapa Anda melakukan ini? Jawaban Nabi menarik. Kata Nabi apa? Aku tidak ingin memberatkan umatku. Nah, berdasarkan riwayat sahih ini, maka para ulama mengatakan kita boleh menjamak sholat 4-4, bukan di qashar ya, bukan 2-2, 4-4, dalam kondisi-kondisi yang memberatkan kita. Dalam kondisi-kondisi yang berpotensi menimbulkan kesulitan kita, masyaqqah, gitu ya. Kesulitan kita, itu kita boleh lakukan. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau mazhab yang lain mengatakan, oh tidak masalah, orang kata Nabi Muhammad juga tidak ingin memberatkan umatku. Nah,
Tapi karena itu mungkin pada hari tertentu ketika tadi ikut kuliah di mana potensinya asar itu bisa lewat, maka di jamak tam takdim. Di awal zuhur itu 4-4. Dengan berpatokan pada hadis Sahih Muslim tadi itu. Jadi memang sekali lagi Islam itu fleksibel dan memudahkan. Gitu ya. Jadi sholatnya tidak kita tinggal, tapi teknisnya itu diatur oleh Islam sehingga memudahkan. Dan ini ternyata luar biasa, bukan hanya untuk yang kuliah tadi. Bayangkan kalau ada di antara kita yang dokter bedah, dia harus membedah pasiennya selama 6 jam. Jam keempat sudah masuk waktu asar. Dia stop dulu, atau susternya interupsi. Dok, stop dulu bedahnya. Kita sholat dulu berjamaah. Nah ini pasiennya bisa meninggal ini. Lagi di tengah-tengah dibedah, tiba-tiba dokter stop dulu, harus wudhu dulu sholat. Buka pakaian bedahnya, segala macam gitu. Balik lagi, pasiennya sudah rojiun. Nah ini kan repot kita. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu, untunglah ada hadis Sahih Muslim tadi itu. Gitu. Atau ada yang bekerja sebagai security. Nah, nanti maling bisa tahu, oh ini jam azan, satpamnya religius sekali, ya, maka dia akan tinggalkan itu, dia nggak akan jaga di bank, kita bisa rampok banknya, repot. Nah, karena itu Islam punya jalan keluar tadi. Begitu Mas Salih Hadi ya. Kemudian ini ada yang resen juga dari Mbak Siti Latifatus Syriah. Monggo, saya silakan. Matur nuwun Mas Ulin. Nih ngapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir, senang banget selama ini hanya bisa membaca nih Kiai Ujang di Negeri Kanguru, sekarang bisa bertemu dengan penulisnya. Ini begitu bertemu ternyata lebih indah di buku gitu ya, di cover buku. Tapi matur nuwun Gus, itu menginspirasi saya untuk sekolah di luar negeri. Alhamdulillah. Ini masih menyambung dengan pertanyaannya Mas Solih tadi. Kebetulan juga pengalaman pribadi nih Gus. Kalau saya itu, kalau tadi Mas Solih tentang jam kuliah, kalau saya kan untuk riset itu harus ke lapangan. Nah ini kalau tadi mungkin nggak sempat asarnya atau mungkin maghribnya. Nah kalau saya kadang kalau sudah ke lapangan misalnya dari Taichung ke Ciayi, pulang lagi nanti kadang masih mampir di Yunlin. Nah itu nyampe itu kadang sudah maghrib. Jadi ya bablas asar ya bablas duhurnya gitu. Kadang malah bablas maghribnya. Dan sedangkan kita kan di lapangan karena saya orang life science, jadi ngambil sampelnya kadang di pinggir hutan seperti itu dan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Nah, kalau kita dalam kondisi-kondisi seperti itu bagaimana Gus? Mungkin seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada memang kondisi-kondisi tertentu yang kita memang akan sulit ya melaksanakan ibadah. Kesulitannya itu ada yang karena persoalan waktu, ya. Ada yang juga karena persoalan misalnya kondisi, misalnya naik pesawat. Jadi kalau dari Jakarta misalnya ke Eropa, wah itu kan bisa 24 jam itu pesawatnya gitu. Ya. Apalagi balik gitu. Waktunya itu kan berbalik. Jadi kalau hari ini hari Jumat itu terbang ke Eropa, sampai di Eropanya tetap hari Jumat, padahal sudah 24 jam menempuh perjalanan, karena kan Eropa belakangan. Nah, begitu juga kondisi tadi di hutan. Misalnya bagaimana kemudian arah kiblatnya kemana, apakah bisa dapat air wudhu atau tidak, gitu kan. Terus juga apakah aman atau tidak suasananya untuk kita melakukan sholat, seperti itu. Gitu. Nah, ada beberapa alternatif. Alternatif pertama tadi ya itu tadi kita jamak tam, gitu ya. Atau kalau tadi bukan menu perjalanan, apakah perjalanannya ini jaraknya sudah memenuhi safar ya sekitar 90 kilo, misalnya itu kalau sudah memenuhi itu ya kita bisa qashar, nggak lagi kita jamak. Gitu. Yang kemudian qasharnya kita laksanakan di saat kita sampai di rumah. Gitu. Jadi dari zuhur, asar, maghrib, isya gitu di waktu isya pas pulang misalnya. Nah itu satu alternatif. Ya. Alternatif lainnya adalah apa yang disebut dengan tadi sholat di kodok. Ya. Jadi sholatnya bukan di jamak tapi di kodok tadi. Nah tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tetap harus sholat li hurmati waktu, untuk menghormati waktu.
Gitu. Jadi misalnya kita tadi naik pesawat, ya kondisinya tidak memungkinkan, tetap bisa sholat duduk dengan tayamum, tidak sempurna sholatnya, tapi hanya sholat lihurmati waktu, menghormati waktu, sehingga sampai di rumah nanti dikodok, misalnya. Nah, jadi sebetulnya range-nya ini banyak nih, dari mulai yang sholat di jamak tam bisa dilakukan, bisa sholat jamak qashar, ya, bisa di sholat kodok, gitu ya. Ada yang sholat kodok saja, ada yang sholat kodok plus tadi sholat lihurmati waktu. Range-nya banyak nih, pilihan-pilihannya nih, Mbak Latifah ya. Jadi terserah nih, mau yang pilih yang mana, gitu, yang kira-kira lebih memungkinkan dengan situasi kondisi. Yang penting sholatnya jangan ditinggal. Terima kasih Gus atas jawabannya. Ini di kolom chat juga banyak ini ternyata yang banyak. Saya bacakan satu persatu. Ini ada dari Mas Richard Juliano. Assalamualaikum Gus. Beliau bertanya, yaitu Mas Richard itu usianya 25 tahun. Masih jomblo dan dia sudah mendapatkan beasiswa. Beliau bertanya, apakah zakatnya itu ditanggung oleh dia sendiri atau ditanggung oleh orang tuanya atau dibayarkan oleh orang tuanya. Disebabkan orang tuanya itu bilang kepada beliau bahwa zakat bagi yang masih jomblo itu masih ditanggungan orang tuanya. Monggo Gus, respon. Ya. Baik, ini yang dimaksud zakat apa nih? Zakat harta, zakat fitrah, apa nih maksudnya? Kemungkinan zakat fitrah ini Gus. Oke. Ya. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan, meskipun nanti bayi ya, bayinya siapa tadi, Mas Solih ya, yang akan nanti lahir itu, ya begitu dia lahir sebelum masuk Lebaran itu dia harus bayar zakat juga. Gitu. Nah, jadi jangankan yang sudah besar 25 tahun, yang bayi pun dia tetap harus wajib bayar zakat. Nah, tentu kalau bayi masih di-cover orang tuanya. Nah, sementara kalau yang sudah 25 tahun tadi yang belum menikah gitu ya. Nah, ini bagaimana? Jadi sebetulnya ya Mas Richard ya. Ya, Mas Richard. Jadi sebetulnya bayar zakat fitrah itu tidak masalah. Mau orang tua bayar, ya diniatkan untuk anaknya, mengcover anak-anaknya keluarga, atau kemudian Mas Richard sendiri mau bayar, karena memang zakat fitrah itu kan tidak banyak. Ya. Berapa di Taiwan sekarang nih? Kira-kira perhitungan tahun lalu berapa bayar zakat fitrah itu? Di Taiwan itu kalau dari panduan CME atau komunitas Muslim di sini itu 200 NT Gus, atau kalau dalam rupiah itu 100.000 rupiah. Nah, itu kan sebetulnya tidak banyak, atau 100.000 rupiah itu, gitu kan. Nah, tetapi kalau memang misalnya memberatkan, ya memang ya nggak apa-apa orang tua bayarkan. Gitu. Atau orang tua bayar, gitu ya, karena biasa bayar di kampung satu keluarga, gitu orang tua. Gitu. Terus kemudian Mas Richard mau bayar juga di Taiwan juga, itu nggak ada masalah. Gitu. Bayar di sana, bayar di sini, enggak masalah. Gitu ya. Jadi, tapi yang penting dari pertanyaan tadi yang di chat, semua bisa baca bahwa Mas Richard ini masih muda, 25 tahun dan masih jomblo. Nah, ini semoga masuk dalam program Mahfasdam. Terima kasih. Soal jual beli online tadi ya, soal jual beli online. Monggo langsung. Ya. Nah, ini Ustadz Zobi Mazhabi. Wah, namanya saja Mazhabi. Assalamualaikum Gus. Ngapunten. Niki ada pertanyaan. Sangat bangga sekali bisa virtual dengan Gus Nadir. Ini inspirasi kami dulu dari santri, semenjak dari santri beliau. Niki ada pertanyaan. Sedangkal yang kami ketahui tentang COD, mungkin di fikih Syafi'iyah tidak mengesahkan akad COD nih Gus, karena memang mungkin dengan berbagai kriteria B yang ditetapkan oleh mazhab Syafi'iyah yang cukup ketat dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain yang lebih ringan, misalkan seperti Hambali dan Hanafi. Nah kemudian
kira-kira ketika misalkan di Syafi'iyah mentok kita tidak menemukan ibarah untuk misalkan membolehkan akad ini, karena kita adalah orang Nahdiyin yang bermadhabul arba'ah, 4 madhab itu, apakah kemudian kita boleh bertaklidul madhab, atau mungkin dalam kasus misal jual beli kotoran sapi kalau dulu di pesantren itu nakluliyat itu. Nah pertanyaannya, supaya kita orang awam ini tidak terjebak dalam talfik campur aduk bermadhab itu, apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya kita bisa membedakan taklidul madhab dan talfik di dalam beramal? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari pertanyaannya kelas berat ini. Ini yang nanya ini jauh lebih tahu dibanding yang ditanya ini. Jadi begini. Memang dari segi fikih muamalah, mazhab Syafi'i itu lumayan ketat. Nah, tetapi sekarang kita ini sudah bergerak dalam dunia digital. Jadi ada COD itu apa, cash on delivery ya. Ada juga jual beli online. Bahkan kalau kita mau jujur ya, kalau di Taiwan itu ada Uber Eats ya. Ya, ada Fandafood. Nah, ada Fandafood ya. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Grab, ya, ada GoFood, gitu ya. Itu kalau kita pakai mazhab Syafi'i itu nggak sah itu, gitu. Karena transaksinya terjadi 2 kali itu kan. Ya, jadi memang panjang urusannya ini. Kalau kita mau strict gitu. Bahkan jangankan itu, jangan jauh-jauh lah dari itu. Tadi contoh saya soal ijab kabul saja. Mazhab Syafi'i kan ketat soal ijab kabul jual beli. Sekarang orang nggak pakai lagi ijab kabul, kita berani mau bilang nggak sah semua, gitu. Kalau kita ada ini, atau seperti tadi saya bilang kita transaksi beli Coca-Cola misalnya lewat vending mesin, kita masukkan koin, pencet keluar, misalnya. Itu gimana mau ijab kabulnya? Rukunnya saja tidak terpenuhi kan antara penjual pembeli itu ya. Nah, tapi ini dunia sudah bergerak dengan sangat cepat, gitu. Sehingga kalau kita kita mengotot hanya ingin mazhab Syafi'i, jadi repot. Sementara kemudian mazhab Hanafi mengatakan tidak masalah. Karena yang penting adalah antarodin. Ada unsur antarodin di sana, sukarela, ya, saling redo. Ijab kabul itu hanyalah implementasi dari antarodin. Gitu. Nah, zaman sekarang itu antarodin itu bentuknya beda, macam-macam. Kita belanja di supermarket, langsung ke kasir, sambil senyum kepada kasir, kasirnya senyum, keluar uang, itu sudah antarodin. Nah, gitu kan. Karena sudah dianggap tanpa harus kemudian kita ijab kabul. Nah, karena itu menurut saya di samping kita harus membuka diri, buka wawasan, tidak hanya kaku pada mazhab Syafi'i, tapi kita juga harus melakukan bahasul masail, memang mereformulasi ulang pemahaman kita tentang fikih tradisional, melihat persoalan-persoalan sekarang, gitu ya. Jual beli online, beli buku di Amazon, barangnya aja belum ada kok. Dan Amazon itu bukan yang punya buku, dia hanya platform. Sama dengan di Tokopedia, Shopee, segala macam itu kan, dia nggak punya barangnya, gitu. Dia hanya menjadikan platform. Nah ini akadnya kemana? Gitu. Akadnya ke si toko online kemudian akadnya kepada si yang punya barang. Nah, ini gimana? Gitu. Apalagi kalau kemudian bayarnya belakangan, tadi cash on delivery gitu. Nah, ini yang kemudian memang kita harus membuka diri. Nah, tapi menarik tadi lanjutan dari pertanyaannya, yaitu soal bagaimana kita tidak talfik, kita taklid. Jadi memang santri tradisional itu kita diajarkan untuk taklid. Taklid itu artinya kita mengikuti pendapat mazhab-mazhab yang ada, khususnya dari 4 mazhab tadi itu taklid. Tapi kalau talfik itu kita kemudian berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain karena ada kondisi tertentu. Saya ingin kasih contoh yang sangat klasik, itu misalnya seperti berwudu, kemudian apakah wudunya itu kalau sentuhan laki dengan perempuan batal. Mazhab Syafi'i itu bilang batal. Mazhab Maliki bilang tidak batal kecuali ada ada lazah. Nah, gitu ya. Jadi mungkin sengaja ditempel-tempelin begitu, kemudian yang ditempel itu perempuan cantik, kemudian ada rasa ser di Ustadz Zobi, tapi di ceweknya nggak ada rasa sama sekali gitu ya. Nggak ngefek katanya. Nah kemudian ada kalau mazhab Hanafi mengatakan enggak apa-apa, enggak batal, karena maksudnya itu yang batal tuh kalau dia jima. Tapi kalau hanya bersentuhan saja,
aulamastumun nisa, itu enggak masalah. Nah, tapi begitu kita ke tanah suci, nah itu repot kita. Kita saat tawaf itu. Jangankan kita gesek-gesekan. Itu ada kawan saya, alumni Mesir, sekarang sudah pulang ke Indonesia, sudah buka pondok, Kiai Fadolan namanya. Kiai Fadolan Musyafa. Semarang ya, Gus. Semarang, betul. Itu beliau pernah cerita ke saya. Pernah waktu beliau itu lagi bergelantungan di Ka'bah, begitu, menempelkan pipinya begitu Ka'bah begitu. Disangka Hajar Aswad, ada perempuan Arab yang mencium pipi dia. Aduh. Nah, itu kisah nyata, kata dia bilang. Saya kaget, perempuan itu juga kaget begitu dia bergerak begitu, katanya. Mungkin kena anugerah kulitnya hitam gitu. Jadi mungkin saat lagi mepet begitu gitu, terus kemudian dia bilang, wah ini saya bukan lagi sentuhan, katanya. Saya dicium, kata dia bilang. Gitu. Nah, sementara mau wudhu itu jauh tempatnya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana? Apakah dia mau ngotot mazhab Syafi'i sehingga kemudian tidak selesai tawafnya, atau dia mau pindah ke mazhab lain? Nah, para ulama berbeda pandangan memang soal talfik ini. Ada yang mengatakan bahwa talfik mutlak tidak boleh. Gitu ya. Kalau sudah ikut satu mazhab ya konsisten, Syafi'i ya Syafi'i terus, nggak boleh pindah. Gitu. Terima konsekuensinya. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat tidak saling membatalkan. Misalnya wudunya pakai mazhab Syafi'i sahnya, tapi begitu dianggap batal, tadi dia pindah ke Hanafi. Tapi nanti sholatnya balik lagi ke Syafi'i lagi. Padahal menurut Syafi'i sudah batal wudunya dia tadi. Tapi kok sholatnya masih ikut Syafi'i? Gitu kan nggak sah itu. Nah, kenapa? Karena pas batal dia pindah ke Hanafi. Ya gitu. Sehingga kemudian dianggap ini tidak boleh talfik yang semodel itu. Yang ketiga mengatakan boleh secara mutlak. Ini pendapat ulama besar mazhab Hanafi, Al-Kamal Ibnu Al-Hammam. Ya. Syekh Al-Kamal ini dia bukan orang sembarangan. Kalau kita ke Mesir, itu kita punya kesempatan berziarah ke makam Syekh Ibnu Athaillah, pengarang Al-Hikam. Ya. Itu di pojok belakang, itu ada makamnya Imam Al-Kamal ini, Syekh Al-Kamal ini. Gitu. Kenapa? Karena dulu waktu Syekh Al-Kamal salah satu murid. Jadi dia ulama fikih, tapi dia juga tasawuf. Gitu. Ini saya cerita jadi biar tahu bahwa Imam Al-Kamal ini nggak sembarangan ketika berpendapat, gitu ya. Jadi meskipun dia mazhab Hanafi. Jadi pernah dikisahkan, jadi waktu saya ziarah ke Syekh Ibnu Athaillah, kemudian ke belakang, kemudian ada kuncinya dibuka. Di situ ada di dinding ada tulisan cerita kisah. Kenapa makam Syekh Al-Kamal ini di belakang makam Syekh Ibnu Athaillah. Jadi di saat Syekh Ibnu Athaillah sudah wafat, Syekh Al-Kamal ini kemudian berziarah dan ngaji Quran di sana, dia berkholwat di sana. Tiba-tiba kemudian dia mendengar suara gurunya, Syekh Ibnu Athaillah ini mengatakan, Al-Kamal, katanya, kamu jangan di sini, geser, katanya. Gitu. Jadi kemudian makanya dia geser makamnya di belakangnya, gitu kan? Ya. Nah itu salah satu cerita keutamaan. Jadi artinya dia bukan sembarangan. Dan dia berpendapat, Syekh Al-Kamal ini, bahwa boleh talfik secara mutlak. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memudahkan. Gitu. Dan semua pendapat itu berdasarkan Quran hadis semua. Semua pendapat ada dasarnya, semua pendapat fikih. Ketika kita dalam kondisi yang menyulitkan, ya, apakah itu tadi soal wudhu, apakah itu nanti soal jual beli, apakah nanti itu soal ijab qaul dan seterusnya, gitu. Kalau kita pakai pendapat Imam Al-Kamal tadi, tidak apa-apa kita talfik secara mutlak. Nah, saya pegang yang ini. Saya berpendapat bahwa boleh talfik secara mutlak. Abah saya juga bilang boleh talfik secara mutlak. Walaupun banyak kiai-kiai kita di pondok khawatir kalau pendapat ini dipakai, nanti kemudian jamaah yang nggak ngerti fikih, nggak ngerti perbandingan mazhab, nggak ngerti ilmunya, fikih muqarin, nggak ngerti, dia nanti akan diramu-ramu sendiri gitu, gitu ya, akan acak-acakan sendiri gitu. Nah, tapi kalau ngerti ilmunya, gitu, dan kemudian ada kondisi-kondisi tertentu, ya oke saja dia kemudian memilih pendapat-pendapat yang memudahkan. Misalnya contohnya soal niat puasa, gitu ya, soal niat puasa. Ini niat puasanya tiap malam atau boleh setahun atau boleh puasa untuk 1 bulan sih? Niat puasanya harus malamnya atau boleh kalau lupa gimana? Boleh nggak niat puasanya sebelum zuhur? Misalnya. Nah ini kalau mazhab Syafi'i kan ketat, harus malamnya, gitu kan? Terus kemudian tidak, kalau lupa ya nggak sah nanti. Jadi tiap malam, makanya kan di tradisi kita kalau habis taraweh gitu ya,
rame-rame gitu kan, para bocah-bocah itu kan dibimbing nawa itu somagodi, nah itu kan rame-rame kita baca niat puasa gitu kan, selalu diingatkan seperti itu. Pada mazhab Hanafi mengatakan boleh kalau kemudian satu bulan niat puasanya. Mazhab Maliki juga mengatakan seperti itu. Nah ini kan berbeda mazhab. Jadi kalau kemudian Ustadz Zobi ditanya oleh umat, misalnya, saya lupa semalam Ustadz baca niat puasa, jadi puasa saya bagaimana ini? Apa jawabannya? Mau bilang, ya sudah kamu kalau gitu batal saja, orang kamu nggak ingat. Kan mazhab Syafi'i. Atau kita pakai mazhab Maliki deh, gitu. Misalnya boleh. Atau kita pakai mazhab Hanafi yang sebelum jam 12 siang masih boleh, misalnya. Atau mau pakai atau nanti malam mendingan puasanya langsung niat buat 1 bulan saja biar nggak ada masalah lupa gitu. Atau yang gampangnya lagi digabung aja deh. Malam ini misalnya kalau besok Ramadan, malam ini kita niat puasanya 1 bulan, tapi tiap malam Ramadan kita juga niat lagi misalnya. Nah ini kan persoalan yang kemudian memudahkan sebetulnya. Ini mohon maaf kalau jawabannya terlalu teknis, ini karena yang nanyanya kelas berat ini Pak Tobi, jadi saya juga menjawabnya menjadi sangat teknis. Mohon maaf ini. Terima kasih Gus, terima kasih. Mungkin ini ada satu lagi terakhir ini Gus. Ya. Terakhir dari siapa ini, Ibu atau Bapak? Asrida, mungkin Ibu. Assalamualaikum. Indonesia. Dalam? Dari Fatayat Indonesia. Oh dari. Ya, Ibu Asrida, Fatayat Indonesia, ya. Ini mau tanya mengenai profesi notaris. Kira-kira bagaimana ini, Bu? Ya. Memandang hukum. Jadi gimana notaris pencatat hutang ini ya? Notaris, apakah cuma di Indonesia aja atau ada gitu? Jadi gini Bu, memang hutang itu kan mesti dicatat. Itu ayat Quran memerintahkan memang hutang dicatat. Jadi sebetulnya Ibu itu sudah membantu orang-orang untuk melakukan pencatatan hutang itu tadi gitu ya. Nah, apakah profesi notaris itu hanya ada di Indonesia? Enggak. Jadi di Australia nggak ada notaris. Karena sistem hukumnya sistem hukum Inggris, common law. Jadi enggak ada notaris. Tapi kalau di negara-negara yang yang menganut sistem civil law legal system, kita kan dijajah oleh Belanda gitu ya. Sementara kalau Australia itu dijajah oleh Inggris. Saya nggak tahu Taiwan dijajah oleh siapa. Ini sensitif soalnya. Jepang. Nah, Jepang ya. Oke. Yeah. Kira oleh tetangga sebelahnya. Nah, jadi kalau di Italia, di Prancis, di Jerman itu ada notaris itu ada. Gitu. Di Belanda ya negara-negara sivil ada. Tapi kalau di Inggris, di Amerika, di Australia itu nggak ada notaris itu. Jadi nggak usah khawatir, profesi notaris itu profesi yang mulia, Ibu Asrida. Karena itu meskipun di zaman Rasulullah SAW tidak ada itu profesi notaris, tetapi saya kira tidak bertentangan dengan Al-Quran, malah tadi membantu orang-orang untuk mencatatkan. Nah ini apakah notaris dianggap terlibat dalam riba? Wah, ini juga memang panjang urusannya ini, karena kemudian apa yang dimaksud dengan riba, gitu ya? Apakah kemudian setiap bunga itu menjadi riba atau tidak? Ya, kenapa? Karena apakah hutang piutang yang kemudian ada bunganya itu otomatis dianggap jatuh kepada riba atau tidak? Ya, ini memang panjang kajiannya, Bu. Riba itu haram, itu semua ulama sepakat, tetapi apakah bunga dalam konteks modern saat ini ya, apakah itu riba atau tidak, itu memang masih diperdebatkan oleh para ulama. Gitu. Jadi misalnya Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu riba, kemudian tapi kalau Majma' al-Buhus al-Islamiyah di Mesir, termasuk mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Farid Nasl itu mengatakan tidak riba. Jadi memang para ulama berdebat di sana, termasuk Said Tantawi, mantan Grand Mufti. Mau tanya.
Grand Sheikh Al-Azhar juga mengatakan itu tidak riba. Tidak ada ulama mengatakan riba dan mengatakan tidak riba. Nah, sekarang terserah saja Ibu mau seperti apa mengambil sikapnya. Gitu. Saya pribadi berpendapat itu tidak riba. Tidak semua bunga itu riba. Kenapa? Karena sudah berbeda kondisi bunga dalam transaksi modern dengan bunga di saat turunnya ayat Al-Quran dulu. Nah, ini seperti apa perbedaannya? Nah, ini butuh kajian lebih jauh. Nah, nanti Ibu Asrida dengan kawan-kawan Lakpesdam Taiwan ini kerjasama bikin lagi seminar, bikin lagi pengajian berikutnya. Apalagi beliau notaris ini duitnya banyak nih notaris. Bukan kata duit orang. Tapi juga duitnya juga banyak gitu. Amin. Saya kira begitu. Amin. Allahumma amin. Kobul ya Allah. Gus Profesor Nasir Matunun Nadir. Gus Profesor Nadir Matunun. Amin. Amin. Allahumma amin. Sama Bu. Oke, ini ternyata masih ada lagi. Sampun apa lanjut Gus niki? Setunggal malih nggih. Udah, saya kira kalau saya boleh usul kita akhiri. Ini mau setengah 10 malam di sini, saya belum makan malam. Ini jadi saya ini perjuangan untuk teman-teman Taiwan ini, saya belum taraweh. Kalau besok puasa saya belum makan malam ini ya. Masya Allah. Jadi kalau masih ada pertanyaan lanjutan ini kepada Gus Yoyo, ini silakan nanya sendiri dan jawab sendiri. Jauh lebih alim dari saya. Masya Allah, kangen ngopi di Malang Gus waktu kita lantai 2 kita beda. Nah itu. Khilafah no Islam yes. Oh iya. Islamnya khilafah no. Jadi waktu itu di Malang ya? Betul, lantai 2. Saya kan Gus Isma. Oh pantas wajahnya familiar. Terima kasih Gus, sampun tahu di Lakpesdam Taiwan. Ya sama-sama ya. Saya kira diskusi kita pada sore menjelang malam ini saya cukup. Mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan, tapi mengingat beliau yang mana selisih Taiwan dan Australia itu beliau bilang sekitar 3 jam itu. Jadi kalau malam beliau lebih dulu dibandingkan kita. Pada intinya dari apa yang beliau tadi paparkan, meskipun kita tinggal di negeri minoritas, di mana kita mungkin effort atau usaha yang kita butuhkan untuk beribadah, untuk puasa atau sholat dan lain sebagainya tentu lebih besar. Tapi dalam tadi apa beliau yang paparkan bahwa ketika semakin usaha kita, semakin berat usaha yang kita lakukan, akan semakin tinggi pula, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Atau dalam kaidah qawaid fikih itu al-ajru bi qadri ta'ab, atau pahala itu didasarkan sebagaimana usaha kita lakukan sebanyak atau tidak. Mungkin saya kira cukup, dan kepada beliau saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang panjenengan luangkan di tengah kesibukan panjenengan. Mungkin untuk sebelum kita tutup, ada kenang-kenangan dari teman-teman Lakpesdam, yaitu berupa sertifikat. Semonggo kepada admin bisa menampilkan sertifikat penghargaan kepada beliau. Dari tim admin, semonggo. Mas Wendy. Monggo. Mas Wendy. Karena mungkin ada kesalahan teknis. Untuk itu kita tutup diskusi sore ini. Kepada jamaah semuanya kita ucapkan wassalamualaikum kepada beliau Gus Nadir. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon pamit, terima kasih. Nuhun apunten, ini bisa foto bersama sebelum kita pamit. Foto lagi? Mungkin tadi ada yang belum gabung. Sekali mawon.
Iya. Soalnya kalau sudah lewat 1 jam, saya gantengnya luntur. Oh. Monggo bagi ibu-ibu bisa dibuka. Iya. Buka kameranya. Bu-ibu, monggo Mbak Muslimat, Mbak Fatayat dibuka kameranya nggih. Wah, semuanya bisa dihitung, Mbak. Oke. Kita mulai ya, 3 kali nanti ini ngambilnya karena kita ada 3. Silakan dihitung, Mbak Ria. Oke, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pun. Malih, 1 lagi, 1, 2, 3. Oke. Matur nuwun. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah, sampun. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada beliau, saya silakan. Ya, terima kasih Mas Ulin. Terima kasih Zoom Yin semua. Kita sudah selesai mendengarkan paparan dari pembicara kita. Kami mohon untuk peserta untuk mengisi evaluasi dari kegiatan ini, dan saya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Usai langsung kajian literatur ini, semoga dijadikan Allah sebagai petunjuk untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah dan kita sesama manusia. Akhirnya saya selaku pembawa acara dan para panitia mohon maaf sebesar-besarnya bila ada ucapan dan perbuatan yang tidak kami sengaja. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.